Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Mutiara Jasa, lalu ada Sheila, Angelina, dan Adriana. Kami ingin menyelesaikan tugas pengantar perpajakan yang diampu oleh Ibu Susilowati SE AKMSI mengenai ketentuan umum perpajakan dengan mewawancarai 2 kakak tingkat kelas jurusan akuntansi semester 6. Sekian, terima kasih. Boleh minta waktu sebentar, Kak? Mewawancarain izin ya? Oh, boleh. Oh, nama kakak siapa ya? Nama saya Marta Cicilia. Nama saya Shena Jovan Kadaniala. Boleh nggak Kak kami nanya tentang perpajakan? Boleh. Minta waktu ya sebentar untuk wawancara ya Kak? Oke. Menurut Kakak, apa yang dimaksud dengan penagihan pajak dalam KU? Apa yang dimaksud dengan penagihan pajak dalam KUP menurut Kakak? Kalau menurut kakak ini, penagihan pajak itu serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Tapi mulai dari surat teguran hingga tindakan penyitaan apabila tidak ditagih. Oh gitu ya Kak? Menurut saya, penagihan pajak dalam KUP itu adalah serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh Fiskus agar penanggung pajaknya itu melunasi utang pajak dan biaya penagihan sesuai dengan ketentuan. Dasarnya itu bisa berupa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, maupun putusan keberatan atau banding atau peninjauan kembali yang menambah jumlah pajak terutang. Jika utangnya itu nggak dilunasi sampai jatuh tempo, bisa dikenakan sanksi bunga dan dilanjutkan dengan tindakan penagihan aktif seperti surat teguran, surat paksa, penyitaan, sampai ke pelelangan. Ada lagi Kak yang kami tanya, itu apa fungsi nomor pokok wajib pajak atau NPW dalam sistem administrasi perpajakan menurut Kakak? Menurut kakak itu fungsi NPWP itu dalam administrasi perpajakan itu apa? NPWP ya? Kalau misalnya NPWP itu berfungsi sebagai ini sih, identitas resmi wajib dan alat pengawasan itu dalam sistem administrasi perpajakan. Gitu ya Kak? Kalau fungsi NPWP itu berfungsi sebagai identitas, itu resmi wajib pajak dalam sistem perpajakan, layaknya kayak KTP pajak. Selain itu, NPWP juga berfungsi jadi dasar pengawasan dan administrasi perpajakan oleh DJP. Lalu, syarat untuk melaporkan SPT dan melakukan pembayaran pajaknya. Dan yang terakhir, diperlukan dalam berbagai urusan non-pajak seperti pengajuan kredit bank atau administrasi bisnis. Terus Kak, apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki NPWP, terus padahal sudah memenuhi syarat? Apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki NPWP, tapi dia udah memenuhi syarat? Kalau itu sih orang tersebut itu dapat dikenakan sanksi administratif dan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan mungkin warga-warga biasanya gimana gitu kan. Wajib pajaknya ditinggikan lah, NPWP-nya lagi. Kalau gitu dia bakal dikenakan tarif pemotongan atau pemungutan pajak lebih tinggi. Misalnya PPh pasal 21 atau 23 kan dikenakan 20%. Nah, dia akan dikenakan lebih tinggi dari 20% ini. Lalu, dia akan sulit mengakses layanan keuangan atau administrasi yang mensyaratkan NPWP. Dan yang terakhir, dia berpotensi dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Itu ya. Kan kami ada tentang apa itu KUP. Jadi kami masih bingung nih, tujuan KUP itu apa sih sebenarnya? Ada lagi Kak, apa tujuan utama dari adanya KUP ini? Kalau tujuan KUP itu yang utama itu menjadi landasan hukum sistem perpajakan Indonesia. Tapi secara khususnya dia bisa memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah. Lalu mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta tata cara pemungutan pajak.
Lalu ada juga menjamin proses perpajakan berjalan tertib, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu yang terakhir, dia mendukung sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri dengan pengawasan DJP. KUP. Kalau tujuan utama KUP yang saya tahu itu memberikan kepastian hukum dalam perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun masyarakat lainnya, pemerintah dan yang lainnya, agar proses pemungutan pajak berjalan dengan tertib, adil, dan juga transparan. Kakak tahu nggak apa yang dimaksud dengan masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak gitu? Terus apa yang dimaksud dengan masa pajak? Terus tahun pajak dan bagian tahun pajak gitu? Dimulai dari masa pajak ya. Masa pajak itu jangka waktunya satu bulan kalender, digunakan untuk pelaporan SPT masa. Lalu kalau tahun pajak, yaitu jangka waktunya untuk 1 tahun kalender, biasanya 1 Januari sampai 31 Desember. Dia itu biasa digunakan untuk SPT tahunan. Dan yang terakhir, bagian tahun pajak, yaitu periode kurang dari 1 tahun pajak. Misalnya, jika wajib pajak baru mulai usaha di pertengahan tahun atau berhenti sebelum akhir tahun. Lebih singkatnya sih ya, kalau misal masa pajak itu jangka waktunya itu 1 bulan kalender. Terus kalau misal tahun pajak, ya gimana dari jangka 1 tahun itu ya 1 tahun ini 1 tahun kalender kan. Terus kalau misal bagian tahun pajak itu bagian dari tahun pajak yang misalnya jika wajib pajak baru memulai usaha di tengah-tengah tahun. Oh, gitu ya Kak? Kalau gitu mungkin segini aja pertanyaan kami di wawancara ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Kak. Oke, sama-sama.